Pemirsa, pucuk rotan atau pakat menjadi makanan khas di Padang Bolak, Tapanuli Selatan. Pakat dipercaya bisa menambah nafsu makan dan menjadi makanan favorit warga Kota Medan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah, tak terkecuali bagi pedagang pucuk rotan atau pakat di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pucuk rotan biasa diolah menjadi makanan khas Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan menjadi menu tambahan saat berbuka puasa. Bahkan saat ini, pakat atau pucuk rotan banyak diminati berbagai suku di Kota Medan karena rasanya yang unik dan dipercaya dapat menambah nafsu makan. Selain ibadah, bulan Ramadan juga menjadi bulan yang dirindukan karena banyak pedagang menjajakan makanan khas Padang Bolak seperti pucuk rotan yang dapat mengenang masa lalu saat berada di kampung halaman. Makanan tradisional, Pak, ya? Iya. Mengenang masa lalu juga kan, dulu kita ini jadi makanan daerah kan. Sementara itu menurut pedagang pakat Madan Siregar, pucuk rotan dapat menambah selera makan. Dalam sehari, Madan dapat menjual 300 batang dengan omset 2 juta sampai 3 juta rupiah. Kalau dia per harinya, kalau tanpa bulan puasa kan, kita habis lihat 300 batang. Satu hari 300 batang ya? Kini pakat tidak hanya diburu oleh suku Mandailing saja, namun juga digemari berbagai suku yang ada di Sumatera, Jawa, dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang perampok berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah memantau situasi, ia kemudian menodongkan sebilah celurit dan memaksa korban menyerahkan barang berharganya. Korban sempat melawan dan berebut senjata pelaku, namun pelaku kabur setelah berhasil merampas dompet korban. Setelah menerima laporan, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Sementara pelaku lainnya ditangkap di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor dan pakaian yang digunakan para pelaku. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan serta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku mengancam pemilik toko obat tersebut. Untuk saat ini kami masih mendalami untuk motif para pelaku melakukan kejahatan tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati, iNews melaporkan. Pemirsa, motif asmara jadi pemicu pria Parubaya mengintimidasi 2 perempuan di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku emosi karena tidak ditanggapi korban saat ingin menyelesaikan permasalahan asmaranya. Dipicu emosi karena permasalahan asmara atau hubungan tanpa status, HS, pengusaha asal Bandung, harus mendekam di balik jeruji besi usai mengancam dan mengintimidasi wanita muda di sebuah mobil menggunakan senjata api di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Jawa Barat hingga viral. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku beserta senjata api yang digunakan. Kejadian bermula saat pelaku yang mengetahui korban menumpangi kendaraan pemberian pelaku langsung memberhentikan mobil. Ia pun minta menyelesaikan permasalahan asmara mereka. Pelaku yang tak ditanggapi tersulut emosi hingga menodongkan senjata api. Pelaku ini mempunyai hubungan dengan salah satu orang yang berada di dalam mobil tersebut. Pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dengan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Akibat perbuatan intimidasi disertai penggunaan senjata api, kini pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Petugas Polres Jember dan Inafis melakukan olah TKP di rumah seorang nenek berinisial WI, warga perumahan Istana Tidar, Jember. Korban diduga terkena peluru nyasar dan mengenai pak kiri saat sedang menggendong cucu di belakang rumahnya.
Pihak warga kaget mendapati peristiwa tersebut dan mempertanyakan dari mana sumber projektilnya. Ternyata enggak, istri saya pulang dari rumah sakit bilang, "Mbak Vivi, kena di omai." Ono pun di omai, kan semakin bingung aku, ono opo gitu loh. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Jember untuk pengangkatan proyektil. Kasus ini dalam penyelidikan petugas Polres Jember dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Polisi juga akan melakukan uji balistik dan proyektil yang bersarang di paha korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Razia digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan, hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur, Jawa Barat. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu dibersihkan dengan pengawasan polisi. Diketahui sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah, buat lebih baik kan. Kita jualan sambil parkir. Parkir di jalan. Ya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras. Sementara yang lainnya, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan, tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Anyus melaporkan.